Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 303, Set kelima. Alam Surgawi, di atas gua Kaisar Dewa berjubah hitam. Master Sekte Setan Langit, Mei Wu, dan Sang Ling berdiri di udara. Baldi, Mei Wu, kamu pasti datang ke sini untuk mendapatkan informasi tentang reinkarnasi penguasa pengadilan surgawi, kan? Sayangnya, sangat disayangkan, kaus hitam seharusnya sudah musnah. Master Sekte Setan Surga memegang lampu nafas jiwa di tangannya dan berkata kepada Mei Wu dan Baldi. Rencana orang ini cukup bagus. Mei Wu melihat lampu nafas jiwa di tangan Master Sekte Setan Surga dan berkata perlahan. Dia memahami tujuan Kaisar Dewa berjubah hitam. Dia ingin mereka membalas kegagalannya. Ini juga alasan mengapa Baldi dan dia tidak terus berjuang untuk lampu nafas jiwa. Jika Kaisar Dewa berjubah hitam masih hidup, mereka bisa menggunakan kekuatan lampu nafas jiwa untuk menemukan lokasinya. Namun, orang berjubah hitam itu sudah mati, jadi lampu nafas jiwa tidak akan banyak berguna bagi mereka. Mendengar perkataan mereka, pria botak itu mengangkat bahunya seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, Master Sekte Setan Langit melanjutkan. Mengapa kita tidak pergi dan mencari penguasa pengadilan surgawi bersama-sama? Setelah kita menangkapnya, kita bisa berbagi keberuntungan. Mendengar kata-kata Sekte Setan Langit, kepala Mei Wu dan Baldi berputar cepat saat mereka memikirkan sesuatu. Tidak ada masalah dalam bekerja sama, tetapi harus ada seorang pemimpin, dan pemimpin tersebut haruslah seseorang yang berkuasa. Setelah berpikir sejenak, Baldi tersenyum. Esensi sejati yang bergulir berkumpul di tubuhnya dan menyerang Master Sekte Setan Surga. Baldi, kamu benar-benar tidak mau menyerah. Master Sekte Setan Langit memandang si botak yang menyerangnya, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kemudian, aura kuat keluar dari tubuhnya dan membuat Baldi terbang. Kaisar yang saleh, bagaimana mungkin? Baldi dikirim terbang oleh Master Sekte Setan Surga. Dia memandang Master Sekte Setan Langit di depannya dan melihat bahwa esensi sejati hitam di tubuhnya terus mengamuk. Ada kemungkinan mereka akan menyerangnya kapan saja. Kemudian, Baldi berkata kepada Master Sekte Setan Langit. Saudara Tianmo sangat kuat, jadi tentu saja Anda akan menjadi pemimpinnya. Dia hanya berada di alam Kaisar Dewa. Menghadapi Master Sekte Setan Langit, yang telah maju ke alam Kaisar Dewa pada suatu waktu, dia tidak berpikir bahwa dia memiliki peluang untuk menang. Ketika Mei Wu melihat bahwa Baldi adalah orang pertama yang mengaku kalah, dia tersenyum dan berkata kepada Master Sekte Setan Langit. Kakak Setan Langit sangat kuat, jadi tentu saja kamu akan menjadi pemimpinnya. Salah satu alasan keduanya sepakat untuk bekerja sama adalah karena kekuatan kaos hitam mirip dengan mereka, namun dia tetap mati. Jika mereka bekerja sama, mereka dapat saling menjaga di saat krisis. Kekuatan Master Sekte Iblis Surgawi melampaui ekspektasi mereka. Namun, ini merupakan jaminan tambahan untuk keselamatan mereka. Hanya saja mereka mungkin tidak bisa mengambil inisiatif dalam pembagian hasil pertempuran. Namun, semua ini tidak penting. Selama mereka menangkap penguasa pengadilan surgawi, mereka punya cara sendiri untuk mendapatkan keberuntungannya. Selama mereka mendapatkan takdir penguasa pengadilan surgawi, mereka juga bisa maju ke alam Kaisar yang saleh. Pada saat itu, dia tidak perlu terlalu takut pada Master Sekte dari Sekte Setan Langit. Dengan cara ini, Master Sekte Setan Langit dan dua lainnya dapat dianggap telah mencapai kesepakatan. Kemudian, Mei Wu mengirimkan suaranya kepada para penggarap di bawah. Rekan-rekan Daois di bawah, jika Anda ingin mendapatkan peluang besar, tinggi dewa dan bergabunglah dengan kami. Suara Mei Wu mengandung semacam kekuatan sihir. Setelah para pembudidaya di bawah mendengarnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Bergabunglah dengan kami. Segera, di bawah kendali Master Sekte dari Sekte Iblis Surga dan dua lainnya, setiap kultivator di dunia surgawi yang memiliki pemikiran tentang reinkarnasi dari Master Istana Surgawi bergabung dengan Master Sekte dari Sekte Iblis Surga dan dua lainnya. Halaman Xiao Changtian. Kaisar Es memandang ke langit. Setelah budidayanya pulih ke alam Kaisar yang saleh, persepsinya juga menjadi lebih kuat. Dia menatap ke langit dengan tatapan yang dalam dan perlahan berkata, Alam surgawi,
Aku ingin tahu apa yang terjadi lagi. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia bisa merasakan bahwa banyak orang tua di alam surgawi yang menyembunyikan diri dari dunia telah pindah satu demi satu. Saat ini, Di Wuzeng baru saja kembali dari pasar dan kebetulan melihat Kaisar Es di halaman. Belakangan ini, Di Wuzeng sedikit bermasalah. Tidak ada kabar tentang buah naga yang diminta Xiao Changtian untuk ditemukan. Bukannya dia tidak bertanya, sebaliknya, dia pada dasarnya meminta bantuan kepada semua orang yang bisa dia minta. Setiap kali dia menunjukkan potret buah naga kepada orang lain, mereka akan menggelengkan kepala dan meminta maaf pada diri sendiri. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Es melihat Di Wuzeng. Sebelumnya, dia hanya mengetahui bahwa dia adalah murid Xiao Changtian. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Dia tampak sedikit kecewa saat melihat Di Wuzeng. Kaisar Es juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia berjalan mendekat dan berkata pada Di Wuzeng, "Adik, apakah kamu menemui kesulitan?" Di Wu sedang melihat Kaisar Es. Dia telah mengetahui beberapa informasi tentang Kaisar Es dari Mu Jiuhuang, jadi dia berkata kepadanya, "Guru meminta saya untuk mencari bahannya, tetapi saya belum mendapat kabar apapun. Kakak-kakak senior dan junior lainnya sudah menyerahkannya. Apakah menurutmu aku akan menjadi murid guru yang paling tidak berguna jika ini terus berlanjut?" Saat dia berbicara, nada suara Di Wuzeng mengungkapkan kekhawatirannya. Dalam persepsi Kaisar Es, kekuatan Di Wuzeng tidak sekuat itu. Bahkan bisa dikatakan dia tidak memiliki aura apapun. Namun, setelah pelajaran Xiao Changtian sebelumnya, dia tidak berani meremehkan Di Wuzeng. Oh, bahan-bahannya. Ketika senior itu mendengar pesan Di Wuzeng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mungkinkah senior itu akan melakukan sesuatu? Ya, ini dia. Saat dia berbicara, Di Wuzeng juga menyerahkan potret buah naga kepada Kaisar Es. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang mungkin memiliki informasi tentang buah naga. Melihat potret buah naga yang diserahkan Di Wuzeng, mata Kaisar Es tertegun. Bukankah ini buah naga suci dari tanah terlarang Raja Naga Api? Ketika Di Wu melihat Kaisar Es tidak menanggapi potret buah naga, dia berpikir bahwa dia juga tidak memiliki informasi apapun tentang buah naga. Dengan pemikiran ini, Di Wuzeng bersiap untuk menyimpan potret itu. Pada saat ini, Kaisar Es perlahan berkata, "Adik, jika kamu sedang mencari buah naga, aku bisa membantumu." Saat dia berbicara, Kaisar Es mengumpulkan esensi vitalnya dan membentuk bola cahaya untuk Di Wuzeng. Setelah Di Wuzeng menerima bola cahaya Kaisar, informasi tentang buah naga memasuki pikirannya. "Terima kasih banyak. Mengapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Buah naga adalah benda suci klan naga api." Setelah menerima informasi tentang buah naga, Di Wuzeng berkata dengan penuh semangat kepada Kaisar Es. Kaisar Es melihat ekspresi bahagia Di Wu dan hendak mengingatkannya bahwa Raja Naga Api sangat kuat. Namun, setelah dipikir-pikir, senior sangat kuat. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi muridnya untuk berurusan dengan Raja Naga Api. Setelah Di Wu berterima kasih kepada Kaisar Es, dia berkemas dan bersiap untuk menuju ke alam surgawi. Bab 304, Anak Bodoh dari Keluarga Mana Pastinya. Halaman Xiao Changtian. Setelah Di Wu bersiap di kamarnya, dia membawa tas dan bersiap berangkat. Saat ini, Xiao Changtian keluar dari kamarnya dan berkata kepada Di Wuzeng. "Di Wuzeng, kamu akan keluar pagi-pagi sekali." Ya, Guru, saya sudah mendapat kabar tentang buah naga. Saya sedang bersiap untuk mengambilnya." Meskipun Di Wuzeng tahu bahwa dengan kekuatan Xiao Changtian, dia akan tahu apa yang akan dia lakukan seperti punggung tangannya, dia tetap berkata kepada Xiao Changtian. Xiao Changtian mengangguk puas setelah mendengar kata-kata Di Wuzeng. Meskipun orang kelima sedikit lebih lambat dibandingkan yang lain dalam menemukan bahan-bahannya, dia masih sangat energik. Dia keluar pagi-pagi sekali. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian mengingatkan Di Wuzeng. "Di Wuzeng, kamu harus berhati-hati saat berada di luar. Namun, para Siuxianis itu memiliki kualitas yang baik. Bersikaplah sopan saat Anda berbicara dengan mereka." Xiao Changtian sepertinya menginginkan sesuatu dan melanjutkan. "Tentu saja harus belajar membedakannya. Beberapa penggarap abadi masih tidak dapat dipercaya." Awalnya,
Xiao Changtian mengira bahwa para kultivator di dunia kultivasi semuanya adalah orang-orang berkualitas tinggi. Namun, Diu Zeng harus mengingatkan Diu Zeng setelah kejadian kerasukan hantu baru-baru ini. Kalau tidak, tidak baik jika dia dirasuki hantu. Meskipun hantu mungkin tidak menyukai manusia seperti kita, mereka tetap harus berhati-hati. Diu Zeng mendengar perkataan Xiao Changtian dan berpikir bahwa Xiao Changtian sedang memberitahunya sesuatu. Bisakah dia meminta bantuan mereka ketika dia menemui kesulitan? Sejak dia mempelajari Dao dari gurunya, sepertinya tidak ada kultivator abadi yang pernah membuatnya merasa tertekan dengan kekuatannya saat ini. Penggarap abadi memiliki kualitas yang baik, jadi bagaimana dia bisa membedakannya? Dua kalimat ini membuat Diu Zeng semakin bingung. Meskipun dia tidak mengerti, Diu Zeng masih mengingatnya di dalam hatinya. Lagi pula, ketika dia baru belajar menangkap pisau dengan tangan kosong, tuannya telah mengatakan banyak hal yang tidak dapat dia mengerti. Namun, saat dia perlahan berkultivasi, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan gurunya adalah kebenaran dari Dao Agung. Dengan pemikiran ini, Diu Zeng berkata kepada Xiao Changtian. Ya, Tuan Diu Zeng akan mengingatnya. Ya, pergilah. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Xiao Changtian memandang Diu Zeng dan mengangguk puas. Dia melambaikan tangannya pada Diu Zeng. Kemudian, Diu Zeng juga mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Changtian dan meninggalkan halaman. Melihat Diu Zeng pergi, Xiao Changtian berkata pada Mu Jihuang. Jiwer, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Ketika Mu Jihuang melihat Xiao Changtian memanggilnya, dia berhenti mencuci sayuran dan mendekati Xiao Changtian. Dia berkata kepadanya, Tuan, apakah Anda mencari makhluk hebat? Ya, Diu Zeng pergi mencari buah naga baru-baru ini. Diu Zeng masih muda dan sudah keluar. Saya khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Xiao Changtian berkata perlahan pada Mu Jihuang, lalu melambaikan tangannya ke arah Alpa yang berada di gerbang halaman. Alpa juga mengetahui aura Diu Zeng. Anda tidak perlu khawatir tidak menemukannya. Kamu bisa meminta Alpa untuk mengantarmu ke sana. Xiao Changtian tahu betul betapa cerdasnya hidung anjing Alpa. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan keajaiban para pembudidaya abadi itu, tetap tidak menjadi masalah untuk menemukan seseorang. Bagaimanapun, dia adalah seekor anjing yang tahu cara bermain catur. Dia jauh lebih pintar dari anjing biasa. Kata-kata Xiao Changtian terdengar di telinga Alpa. Alpa, yang berada di depan pintu, mengangguk secara spiritual pada Xiao Changtian dan Mu Jihuang. Melihat Alpa mengangguk padanya, Mu Jihuang merasa seolah-olah dia telah meminum pil penenang. Dengan bantuan makhluk suci seperti Alpa, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di luar. Mu Jihuang berkata pada Xiao Changtian, Tuan, jangan khawatir. Aku akan memberitahumu jika ada sesuatu. Mendengar Mu Jihuang, Xiao Changtian mengangguk dan kembali ke halaman belakang. Ketika dia bangun di pagi hari, dia akan berlatih seni bela diri yang diberikan sistem kepadanya. Dunia kultivasi sangat berbahaya. Ada banyak petani di mana-mana. Jika dia, seorang manusia fana, tidak bekerja keras, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Di atas alam surgawi, Diu mengikuti rute yang diberikan Kaisar Es dan terbang menuju area terlarang Raja Naga Api. Aneh. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Es, seharusnya tidak ada seorang pun dalam perjalanan menuju tempat terlarang Raja Naga Api. Mengapa sepertinya ada begitu banyak Siuxianis di sini? Diu sedang melihat ke arah para penggarap yang dibagi menjadi beberapa tim dan berkata dengan sedikit keraguan. Lalu, terdengar suara dari bawah. Siapa orang di atas? Apakah kamu tidak tahu bahwa Sekte Iblis Surga telah memberikan perintah bahwa kita tidak boleh terbang dalam perjalanan ini? Mendengar suara dari bawah, Diu Zeng pun perlahan turun. Dia ingat Xiao Changtian menyuruhnya untuk lebih sopan kepada para kultivator. Diu Zeng, yang juga mengenakan seragam Sekte Setan Langit, berkata perlahan. Maaf, saya baru saja tiba di sini, jadi saya tidak tahu peraturannya. Murid terkemuka Sekte Setan Langit memandang Diu Zeng dengan bingung. Perasaan spiritualnya menyapu seluruh tubuhnya, tetapi tidak ada aura. Tampaknya dia juga seorang kultivator yang lemah. Kemudian, dia tersenyum pada Diu Zeng seolah dia punya rencana. Dia berkata pada Diu Zeng, Rekan Daois, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami?
Selama Anda bergabung dengan kami jamin kekuatan Anda akan segera setara dengan saya. Dan yang perlu Anda lakukan sangat sederhana. Bantu kami menemukan seseorang di hutan bambu ini. Saat dia berbicara, murid utama juga melepaskan aura dewa dari tubuhnya. Dalam beberapa hari terakhir, murid-murid Sekte Setan Surga telah menerima perintah dari ketua sekte bahwa ada orang penting yang melarikan diri ke sini. Dia ingin semua murid mencari dengan sekuat tenaga, tetapi dalam beberapa hari terakhir, belum lagi sosok manusia, mereka bahkan tidak melihat beberapa binatang iblis. Lagi pula, setelah melewati hutan bambu, wilayah Raja Naga Api ada di depan mereka. Siapa yang berani tinggal di sini? Jika dia tidak hati-hati, dia akan ditemukan oleh klan Naga Api. Siapa yang akan dia bunuh untuk mengeluhkan ketidakadilannya? Beberapa muridnya telah dimakan hidup-hidup oleh klan Naga Api. Ketika dia melihat Di Wuzeng, murid Sekte Setan Surga ingin bersantai dan menyelamatkan nyawanya, jadi dia meminta Di Wuzeng untuk mengabdi atas namanya. Pada akhirnya, dia telah menyelesaikan misinya. Bahkan jika dia mati, itu adalah Di Wuzeng. Aura yang dikeluarkan oleh murid Sekte Setan Surga tidak berpengaruh pada Di Wuzeng. Kekuatan ini bahkan kalah dengan mereka yang membawa batu bata dan debu di halaman rumah majikannya. Bagaimana dia bisa berani mengatakan hal seperti itu? Lebih baik melihat apa yang dia ingin dia lakukan terlebih dahulu. Dia juga bisa menanyakan alasan mengapa ada begitu banyak orang di tanah terlarang Raja Naga Api. Dengan pemikiran ini, Di Wuzeng berkata kepada murid Sekte Setan Surga. Aku ingin tahu seperti apa rupa orang yang kamu bicarakan. Juga, apakah kamu akan berurusan dengan Raja Naga Api dengan begitu banyak orang? Ketika dia berbicara, Di Wu tampak seperti pemuda lugu, penuh kerinduan akan kekuatan. Mendengar bahwa Di Wu hendak berurusan dengan Raja Naga Api, murid Sekte Setan Langit gemetar. Ini pasti anak konyol dari suatu keluarga. Dia harus melihat kekuatannya sendiri untuk menghadapi Raja Naga Api. Namun, semakin bodohnya dia, semakin mudah dia dibodohi. Dia harus menyesuaikan mentalitasnya. Murid dari Sekte Setan Langit berjalan mendekat dan merangkul bahu Di Wuzeng. Dia berkata, "Rekan Daois, jangan cemas. Biarkan aku memberitahumu pelan-pelan." Bab 305, Komandan Li Wushuang, 1. Alam Surgawi, pinggiran tanah terlarang Raja Naga Api. Murid Sekte Setan Langit membawa serta Di Wuzeng dan berkata perlahan kepadanya sepanjang jalan. "Rekan Daois, jangan cemas. Ikuti saya untuk menemui komandan kami terlebih dahulu. Anda akan mendapatkan jawaban yang Anda inginkan darinya." Saat mereka berbicara, murid Sekte Setan Langit membawa Di Wuzeng ke tenda. Pada saat ini, di luar tenda, ada banyak pembudidaya yang mengenakan seragam Sekte Setan Surga berkumpul untuk bersenang-senang. Ayo, bertaruh pada yang besar atau yang kecil. Besar, besar, besar. Kecil, kecil, kecil. Diiringi gelombang kebisingan, murid Sekte Setan Surga membawa Di Wuzeng ke dalam tenda. Saat ini, di kursi besar di tenda, Li Wushuang sedang menggendong Nalan. Yan, dia memegang anggur di tangannya dan perlahan berkata pada Nalan Yan. "Bao, ayo, makan." "Saudara Wushuang, kamu jahat sekali, kurang dari BR lebih besar dari." Nalan Yan tersenyum manis pada Li Wushuang dalam pelukannya. Dia mengambil anggur dari tangannya dan memakannya dalam satu gigitan. Di Wu sedang melihat kedua orang di kursi, dan wajahnya sedikit merah. Kemudian, murid Sekte Setan Langit berjalan dan berkata kepada Li Wushuang, "Komandan Wushuang, anak ini baru. Saya harus merepotkan Anda untuk membuat beberapa pengaturan." Saat dia berbicara, murid itu berjalan ke depan dan meletakkan tas semesta di atas meja di depan Li Wushuang. Saat ini, para murid Sekte Setan Surgawi telah menyuap Li Wushuang untuk membawa beberapa petani dari luar untuk membantu mereka menemukan orang-orang di hutan bambu. Sedangkan mereka akan makan, minum, dan bersenang-senang di luar tenda setiap hari. Ya, saya mengerti. Kamu bisa pergi sekarang." Li Wushuang melihat tas Qiankun di atas meja dan tersenyum pada murid Sekte Setan Surgawi. Kemudian, dia memberi isyarat bahwa dia boleh pergi. Murid Sekte Setan Surgawi juga senang menerima sinyal Li Wushuang. Dia mengucapkan terima kasih dan segera mundur. Meskipun Komandan Wushuang ini baru saja direkrut ke surga Sekte Iblis, untuk beberapa alasan,
dia adalah favorit dari pihak Master Sekte. Menurut pengaturan Master Sekte, Liu Shuang bertanggung jawab atas misi ini. Namun, Liu Shuang berbeda dari para pemimpin Sekte Setan Surgawi lainnya. Semua pemimpin lainnya keras kepala. Adapun Liu Shuang, selama dia punya uang, dia bisa mengendur. Setelah murid Sekte Setan Langit ini pergi, Nalan Yan juga langsung mengambil alih tas Qiankun dari meja dan menaruhnya ke dalam cincin tata ruang miliknya sendiri. Hari-hari ini, tampaknya suap dari murid Sekte Setan Surga telah diberikan kepada Liu Shuang. Kenyataannya, di bawah kegenitan Nalan Yan, tidak ada satupun tas Qiankun yang tidak masuk ke dalam cincin interspatialnya. Meskipun Sekte Setan Langit tidak sekuat mereka, itu adalah sekte besar. Murid-murid ini semuanya kaya raya dan barang-barang yang mereka keluarkan akan selalu membuat mata Nalan Yan berbinar. Saudara Wu Shuang, kami benar-benar telah menerima pekerjaan yang bagus. Nalan Yan melihat space ring miliknya, yang hampir penuh, dan mengangkat kepalanya dari pelukan Liu Shuang. Tentu saja, dengan broter Wu Shuang, bagaimana mungkin saya tidak mendapatkan pekerjaan yang bagus? Liu Shuang berkata perlahan sambil mencium Nalan Yan. Hingga saat ini, Liu Shuang masih tenggelam dalam cinta Nalan Yan, sama sekali tidak menyadari bahwa Nalan Yan memanfaatkannya untuk mendapatkan sumber daya. Diwu, yang memperhatikan mereka berdua, tersipu dan berkata kepada Liu Shuang, "Komandan, bolehkah saya tahu siapa yang perlu saya temukan?" Diwu Zeng berkata kepada Liu Shuang, meniru murid dari Sekte Setan Surga. Jika bukan karena dia ingin mencari tahu mengapa begitu banyak orang datang ke daerah terlarang Raja Naga Api, Diwu Zeng pasti sudah lama pergi. Liu Shuang baru menyadari keberadaan Diwu Zeng setelah mendengar kata-katanya. Mengangkat tangannya, dia mengeluarkan gulungan dari cincin interspatial dan melemparkannya ke Diwu Zeng. Inilah orang yang kamu cari. Selama kamu menemukannya, apakah itu senjata roh, pil obat, atau keterampilan roh, tidak akan ada masalah. Liu Shuang juga tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang bodoh yang ditemukan oleh para murid Sekte Iblis Surgawi dari luar, jadi dia dengan santai membodohi mereka. Mendengar kata-kata Liu Shuang, Diwu Zeng juga mengungkapkan sedikit senyuman dan sedikit kegembiraan. "Komandan, maksud Anda begitu banyak orang berkumpul di sini untuk menangkap satu orang?" Diwu Zeng mengambil gulungan itu dari Liu Shuang dan melihat karakter di dalamnya. Kalian hanya perlu mengetahui cara mencari orang di atas saja. Jangan bertanya terlalu banyak." Mendengar perkataan Diwu Zeng, Liu Shuang menjadi sedikit waspada. Dia bisa datang ke sini sebagai komandan karena dia mengambil inisiatif untuk mencari Master Sekte Setan Langit dan memberitahunya tentang apa yang terjadi antara dia dan Kaisar Dewa Berjubah Hitam. Setelah mendapat kepercayaan dari Master Sekte dari Sekte Iblis Surga, Master Sekte dari Sekte Iblis Surga juga menyerahkan tugas penting untuk menemukan Master dari Pengadilan Surgawi kepadanya. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, Liu Shuang menemukan tiruan dari penguasa Pengadilan Surgawi. Di bawah pengejaran Master Sekte Setan Langit, Baldi, dan Mei Wu, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi bersembunyi di pinggiran tanah terlarang Raja Naga Api. Sekarang, tugas menemukan klon jatuh pada Liu Shuang. Melihat reaksi Liu Shuang, Diwu Zeng menyadari bahwa dia tidak berbohong. Tampaknya sekelompok orang ini berkumpul di sini bukan karena mereka memiliki pemikiran tentang buah naga. Itu hanya untuk menemukan seseorang. Jika itu masalahnya, dia tidak akan memiliki banyak pesaing. Terlebih lagi, dari perkataan murid Sekte Iblis Surga sebelumnya, mereka sepertinya sangat takut pada Raja Naga Api. Namun, kenapa dia tidak bisa melihat wajah orang di potret itu? Seluruh tubuhnya ditutupi pakaian hitam. Bagaimana dia bisa tahu? Dengan pemikiran ini, Diwu Zeng memberitahu Liu Shuang tentang keraguannya. "Memang aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi tidak ada orang lain di hutan bambu ini selain dia. Anda bisa mencarinya tanpa khawatir." Liu Shuang berkata kepada Diwu Zeng sambil bermain dengan Nalan Yan di pelukannya. Meskipun dia tidak mengetahui penampakan dari penguasa Pengadilan Surgawi, mustahil bagi siapapun untuk tinggal di pinggiran tanah terlarang Raja Naga Api. Di sisi lain, orang-orang di sisinya mengenakan pakaian yang sama. Orang yang melihat pakaian hitam itu secara alami adalah penguasa Pengadilan Surgawi. Namun, apa yang salah dengan pria ini hari ini? Biasanya, saat itu surga,
Murid Sekte Iblis menemukan orang datang, mereka tidak berani berbicara dengannya. Mengapa orang ini banyak bicara hari ini? Merasa sedikit tidak senang, Liu Shuang berkata kepada Di Wu Zeng. Baiklah, jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi ke pakaian lain dan mulai bekerja. Mendengar kata-kata Liu Shuang, Di Wu Zeng tahu bahwa dia tidak bisa bertanya lagi, kalau tidak dia akan mengungkapkan kekurangannya. Dia mengangguk ke Liu Shuang dan pergi. Begitu dia meninggalkan tenda, murid dari Sekte Setan Surga sudah menunggu. Untuknya di luar, dia memegang seragam Sekte Setan Surga dan sebuah tanda di tangannya. Rekan Daois, saya akan membantu Anda sukses. Setelah berbicara, murid Sekte Setan Surga ini juga tulus. Bagaimanapun, dia tidak akan rugi meskipun dia tidak dapat menemukannya setelah mengenakan set pakaian ini. Jika dia menemukannya, dengan token ini, kreditnya akan menjadi miliknya. Jika dia tidak menemukannya, dia tidak bisa disalahkan, bukan? Diu sedang melihat token dan pakaian di tangan murid Sekte Setan Surga. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengambilnya. Bab 306, Bab 306 Diu sedang bermain-main. Garis bawahi, halaman Xiao Changtian. Xiao Changtian sedang berbaring di kursi goyang di halaman belakang, memandangi langit tak berawan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Melihat Mu Ji Huang masuk, Xiao Changtian berkata padanya. Jiwer, bagaimana kabarnya? Apakah perjalanan di Wu Zeng berjalan lancar? Mendengar perkataan Xiao Changtian, Mu Ji Huang mengangguk padanya. Sejak Xiao Changtian memberinya instruksi, dia memperhatikan dengan cermat jadwal di Wu Zeng dengan bantuan Alpha. Di Wu Zeng telah mencapai pinggiran area terlarang buah naga. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan segera memasuki area terlarang. Memikirkan hal ini, Mu Ji Huang berkata kepada Xiao Changtian yang sedang duduk di kursi goyang. Tuan, Di Wu Zeng baik-baik saja akhir-akhir ini. Ya, mendengar perkataan Mu Ji Huang, Xiao Changtian mengangguk. Tampaknya anak ini mencamkan kata-katanya. Untung semuanya berjalan lancar. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata kepada Mu Ji Huang. Jiwer, bawalah batu ini bersamamu saat kamu pergi lagi nanti. Anda dapat merekam apapun tepat waktu. Sambil berbicara, Xiao Changtian juga mengeluarkan batu dari bawah mejanya. Menurut Great Sun Immortal, ini adalah batu bayangan mendalam, yang mirip dengan pengawasan di kehidupan sebelumnya. Itu bisa merekam sesuatu. Namun, setelah dia mempelajari seni menempa dari sistem dan memodifikasinya, dia merasa sedikit malu. Nah, batu ini tidak hanya bisa merekam gambar, tapi juga bisa merekam suara. Melihat batu bayangan hitam di tangan Xiao Changtian, Mu Ji Huang juga tercengang. Dia juga membawanya. Ketika dia menjaga Di Wu Zeng, dia tidak berpikir untuk merekam tindakannya. Namun, atas saran Alpha, Mu Ji Huang juga mencatat beberapa tindakan Di Wu Zeng. Dengan pemikiran ini, Mu Ji Huang mengeluarkan batu bayangan hitam dan berkata kepada Xiao Changtian. Tuan, jika Anda ingin melihatnya, saya punya beberapa catatan di sini. Melihat batu bayangan gelap di tangan Mu Ji Huang, Xiao Changtian juga tercengang. Hal ini didapat karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Great Sun Immortal. Bagaimana Jiwer bisa memilikinya? Kemudian, Xiao Changtian teringat bahwa keluarga Mu Ji Huang sangat besar. Itu benar. Dengan kekuatan keluarga Jiwer, mendapatkan batu bayangan yang mendalam bukanlah masalah. Kebetulan dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia bisa melihat apa yang sedang dilakukan di Wu Zeng. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian menekankan tangannya pada batu bayangan yang mendalam. Kemudian, sebuah adegan ditampilkan di depan Xiao Changtian dan Mu Ji Huang. Mu Ji Huang memandang Xiao Changtian, yang tidak perlu menggunakan Zhen Yuan miliknya untuk memproyeksikan batu bayangan hitam. Meskipun dia sudah terbiasa dengan ini, dia menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan guru jauh melampaui imajinasinya. Kemudian, Xiao Changtian melihat Di Wu Zeng, Liu Shuang dan Nalan Yan duduk di kursi tenda. Apa itu tadi? Di Wu Zeng sebenarnya bersama orang seperti itu. Xiao Changtian melihat tingkah mesra Liu Shuang dan Nalan Yan di depan semua orang. Tidak hanya itu, Di Wu Zeng tampak bolak-balik berbicara dengan mereka, terlihat seperti sedang dengan rendah hati meminta nasihat. Meskipun tidak ada suara di layar, itu jelas merupakan sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak.
Kemudian, Xiao Changtian berdiri dari kursinya dan berkata pada Mu Jihuang. Jiwer, apa hubungan antara orang-orang ini dan Di Wuzeng? Mu Jihuang kaget saat melihat Xiao Changtian tiba-tiba duduk dari kursinya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Mereka sekarang adalah komandan dari ketua kelima, dan ketua kelima bekerja di bawah mereka. Bagaimanapun, Di Wuzeng juga termasuk di antara kelompok orang ini. Mu Jihuang juga berkata jujur. Apa itu tadi? Komandan, bukankah itu maksudnya saudara? Xiao Changtian melihat ke arah Di Wuzeng di layar dan merasakan ada yang tidak beres. Dia mengira Di Wu akan keluar mencari bahan untuknya. Dia tidak menyangka dia akan bermain-main dengan sekelompok orang ini. Liu Shuang tampak kurus seperti tongkat di gambar. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Di Wuzeng adalah bibit yang bagus. Tidak apa-apa jika dia disesatkan olehnya. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian dengan cepat memberikan batu bayangan hitam yang telah dia modifikasi kepada Mu Jihuang dan berkata kepadanya perlahan. Jiwer, lain kali kamu pergi, gunakan ini untuk merekam adegan di antara mereka. Milikmu terlalu kasar, saya akan memodifikasinya untuk Anda nanti. Juga, terus jaga Di Wuzeng. Mu Jihuang melihat reaksi Xiao Changtian dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia masih mengambil batu bayangan hitam darinya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa batu bayangan yang mendalam dapat dimodifikasi. Xiao Changtian melihat pemandangan Liu Shuang dan Nalan Yan saling bertukar pandang. Tuannya masih perawan. Dia tidak menyangka Di Wuzeng akan menjadi dewasa secepat ini. Tidak apa-apa jika kamu mengatakan bahwa kamu menjadi dewasa lebih awal, tetapi kamu bahkan berusaha untuk bergaul dengan orang seperti itu. Jika ada suara, pembicaraan mereka tidak akan tertahankan. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian menutup layar dan mengambil batu bayangan gelap milik Mu Jihuang untuk memodifikasinya. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa dia harus memberi wajah pada Di Wuzeng atas perbuatan buruknya. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh mencuci linen kotornya di depan umum. Saat dia kembali, aku pasti akan memberinya pelajaran yang baik. Alam surgawi, hutan bambu di luar tanah terlarang Raja Naga Api. Setelah Di Wuzeng mengenakan seragam dan tanda murid Sekte Iblis Surgawi, dia juga datang ke hutan bambu. Dengan identitas ini, pada dasarnya tidak ada hambatan dalam perjalanan Di Wuzeng ke depan. Ketika murid Sekte Iblis Surga lainnya melihatnya, mereka bahkan akan tersenyum dan menyapanya. Ada beberapa binatang iblis, tetapi mereka semua ditangani dengan santai oleh Di Wuzeng. Segera, Di Wuzeng tiba di kedalaman hutan bambu dan melihat ke lembah besar di depannya. Lebih jauh ke depan adalah wilayah klan Naga Api, yang juga merupakan area terlarang yang disebutkan Kaisar Es. Saat ini, ada pusaran api besar di pintu masuk lembah. Api di atasnya menyala dengan ganas, dan ada angin kencang bertiup di sekitarnya. Api tersebut meminjam kekuatan angin, dan di bawah hembusan angin kencang, nyala api tersebut meletus dengan kekuatan yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Seperti yang diharapkan dari tempat yang Kaisar Es sebut sebagai area terlarang. Ini adalah penghalang alami. Tak satu pun dari orang-orang yang saya temui tadi bahkan berpikir untuk masuk. Gumam Di Wuzeng. Di saat yang sama, dia perlahan maju ke depan. Perlahan, gelombang auman naga keluar dari lembah. Jika aku adalah pria berpakaian hitam itu, aku akan memasuki lembah ini untuk bersembunyi sebentar. Setelah orang-orang itu mundur, saya akan keluar. Di Wuzeng memikirkan bagaimana Liu Shuang memintanya untuk mencarinya di hutan bambu dan merasa itu agak konyol. Menurutnya, bagaimana pria berbaju hitam bisa berada di hutan bambu? Jika dia ingin bersembunyi, dia harus pergi ke lembah. Saat Di Wu perlahan maju, dia melihat bayangan hitam di pintu masuk lembah perlahan melewati pusaran api. Bab 307, Inspeksi Master Sekte Setan Surga. Kurung buka. Alam surgawi, pinggiran tanah terlarang Raja Naga Api. Di Wu sedang melihat pusaran api di pintu masuk lembah, menggosok matanya dengan kedua tangan. Apakah aku salah melihat? Sosok pria berbaju hitam yang samar-samar terlihat beberapa saat yang lalu kini telah menghilang. Di Wu menggaruk bagian belakang kepalanya dan terus berjalan ke lembah. Ketika dia sampai di depan pusaran api, dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di udara. Kemudian, sambil berpikir,
dia mengaktifkan esensi sejati di tubuhnya untuk membungkus seluruh tubuhnya dan melewati pusaran api. Bang! Setelah melewati pusaran api, ia disambut oleh padang rumput hijau subur. Wow, tempat ini benar-benar surga. Melihat pemandangan yang meriah, Diu Zeng hanya bisa menghela nafas. Ia membentuk ruangnya sendiri, sebuah dunia kecil. Melihat pemandangan di depannya, Diu Zeng juga teringat apa yang dikatakan Xiao Changtian padanya. Jika ada satu hal yang kurang, mungkin ras naganya relatif besar. Bunga dan tanaman yang tumbuh di sini sedikit lebih besar dibandingkan di luar. Diu berdiri di atas tanah, hampir setinggi bunga. Lalu, Diu Zeng sepertinya merasakan sesuatu. Sosoknya bersinar dan dia berjongkok di semak-semak. Mengaum, mengaum, mengaum. Tidak lama kemudian, diiringi suara auman naga, beberapa naga berapi terbang dari langit. Naga api itu berputar di udara dan kemudian tiba di depan pusaran api. Roar, apakah kalian baru saja merasakan ada orang luar yang masuk? Salah satu naga api berkata perlahan kepada naga api lain di sampingnya. Roar, memem, memem, jelas lumayan. Ini kedua kalinya aku merasakannya. Tidak mungkin ada dua kecelakaan. Aum, kamu benar. Pertama kali saya datang ke sini, saya melihat Ice Crystal Beast. Itu mungkin masuk akal, tapi sekarang tidak ada apa-apa. Mengaum, kita harus segera melaporkan hal ini kepada raja. Lagi pula, panen buah naga tinggal beberapa hari lagi. Beberapa naga api berkomunikasi satu sama lain. Kemudian, mereka berputar-putar di udara beberapa kali dan terbang ke lembah. Setelah naga api pergi, sosok Diu Zeng perlahan bangkit dari rerumputan. Saat ini, masih ada beberapa helai daun di kepala Diu. Melihat ke arah perginya naga api, Diu memegang dagunya. Sepertinya aku benar. Seseorang pasti datang sebelum saya. Sosok berjubah hitam itu seharusnya menjadi target yang ingin ditangkap oleh sekelompok orang di luar. Tapi akhirnya ada kabar tentang buah naga, Nes. Bertepuk tangan, Diu Zeng terbang melintasi langit dan mengikuti kelompok naga api yang baru saja pergi. Di dalam tenda Li Wushuang. Saat ini, Li Wushuang sedang memeluk Nalan Yan dan menikmati kehidupan di tempat tidur di tenda. Tiba-tiba, seorang murid dari Sekte Iblis Surgawi membuka tirai pintu tenda. Dia masuk dan berkata dengan cemas kepada Li Wushuang. Komandan, ini tidak bagus. Master Sekte dan yang lainnya akan segera tiba. Li Wushuang berada pada saat kritis, dan ketika dia mendengar kata-kata murid itu, amarahnya lenyap. Menghitung waktu, sepertinya batas waktu yang diberikan oleh Grandmaster akan segera tiba. Kemudian, Li Wushuang segera bangkit dari tempat tidur. Saudara Wushuang, apa yang terjadi? Kenapa kamu berhenti? Nalan Yan, yang masih tak sadarkan diri di tempat tidur, memandang Li Wushuang, yang buru-buru bangun, dan berkata dengan lemah. Setelah itu, Nalan Yan menyadari bahwa murid Sekte Setan Langit di dalam tenda langsung sedikit sadar. Bagaimana kamu bisa masuk? Keluar. Ketika murid Sekte Setan Surga mendengar kata-kata Nalan Yan, dia juga melihat ke arah Li Wushuang. Saat Li Wushuang memimpin mereka, kehidupan pribadinya telah menjadi topik pembicaraan. Tunggu aku di luar dulu. Juga, suruh sekelompok orang keluar untuk segera keluar dan menyelidikinya. Juga, semakin lelah Anda saat kembali, semakin baik. Sekarang, pergilah ke hutan bambu dan temukan binatang iblis untuk dilawan. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melindungimu. Li Wushuang selesai merapikan pakaiannya dan berkata perlahan kepada murid Sekte Setan Surga. Kemudian, Li Wushuang berjalan ke sisi murid Sekte Iblis Surgawi dan membisikkan beberapa kata lagi ke telinganya. Lakukan apa yang aku katakan. Cepat. Setelah mendengar kata-kata Li Wushuang, murid dari Sekte Setan Surga ragu-ragu sejenak, tetapi dia segera turun untuk membuat pengaturan. Jika Master Sekte dari Sekte Iblis Langit mengetahui bahwa mereka bermalas-malasan, dengan kepribadian Master Sekte, kemungkinan besar mereka akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Pada saat itu, keluarga mereka akan kehilangan perlindungan dari Sekte Setan Surga. Jika musuh datang mengetuk pintu rumah mereka, mereka akan dipukuli sampai mati oleh keluarga mereka. Saudara Wushuang, apa yang terjadi? Nalan Yan perlahan bertanya sambil menatap Li Wushuang, yang dengan cepat membereskan dirinya. Biasanya, Li Wushuang ingin tinggal di tempat tidur lebih lama. Dia tahu pria seperti apa dia.
Sekte Master akan datang, tapi itu tidak masalah. Bao, aku akan segera kembali. Liu Shuang menghibur Nalan Yan sebelum buru-buru keluar dari tenda. Setelah Liu Shuang pergi, Nalan Yan duduk di tempat tidur, matanya berkedip-kedip, pikirannya tidak diketahui. Di luar tenda, dia melihat Chu Yuanshan turun dari langit. Chu Yuanshan selalu bertugas mengawasi. Melihat Chu Yuanshan, Liu Shuang juga melambai padanya. Saudara Yuanshan, ketua sekte akan datang. Ayo pergi dan sambut dia. Tidak perlu, Liu Shuang. Bagaimana dengan janjimu padaku? Begitu Liu Shuang selesai berbicara, suara Master Sekte Iblis Surga perlahan terdengar. Kemudian, sambaran petir melintas di langit, dan Master Sekte dari Sekte Setan Surgawi, Mei Wu, dan Baldi muncul di depan Liu Shuang. Tekanan dari Dewa Kaisar dan Dewa Kaisar turun pada saat yang bersamaan. Liu Shuang dan Chu Yuanshan juga merasakan tekanan. Melapor kepada Master Sekte, selama periode waktu ini, Wu Shuang telah keluar untuk menyelidiki setiap hari. Namun, tampaknya penguasa pengadilan surgawi telah menghilang. Kami sama sekali tidak dapat menemukannya di hutan bambu, tapi jangan khawatir, Master Sekte. Segera, para murid akan dapat menyelesaikan penjelajahan seluruh hutan bambu. Apa itu? Anda tidak menemukannya? Pria botak itu sedikit marah saat mendengar perkataan Liu Shuang. Saat dia berbicara, dia memberikan tekanan pada Liu Shuang. Botak, jangan khawatir. Sekte Iblis Surgawi melambaikan tangannya, dan tekanan yang diberikan Baldi pada Liu Shuang berkurang. Di mana murid-murid lainnya sekarang? Grandmaster Sekte Setan Surga memandang Liu Shuang dan berkata perlahan. Mereka seharusnya berada di luar untuk menyelidiki keberadaan penguasa pengadilan surgawi sekarang. Mereka akan segera kembali. Tangan Master Sekte Iblis Surgawi diselimuti kabut gelap. Dengan lambaian tangannya, kabut menghilang di langit, membentuk tanda yang sangat besar. Tanda ini adalah perintah dari Sekte Iblis Surga untuk mengumpulkan semua murid di luar. Jelas sekali, Ketua Sekte-Sekte Iblis Surga ingin semua muridnya dikumpulkan kembali. Cepat, Master Sekte telah mengeluarkan perintah untuk berkumpul. Ayo kembali. Sekelompok murid Sekte Setan Surga sedang melawan binatang iblis. Ketika mereka melihat tanda di udara, mereka buru-buru berbalik dan kembali. Segera, Master Sekte Setan Surga memanggil murid-murid Sekte Setan Surga ke tenda Liu Shuang. Bab 308, Rencana Avatar Penguasa Istana Dewa 1. Di luar tenda Liu Shuang, murid dari Sekte Setan Surga berdiri berdampingan, dan Master Sekte dari Sekte Setan Surga berdiri di depan mereka. Dengan ekspresi serius, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan perlahan berkata kepada mereka. Semuanya sudah kembali, kan? Sekarang, laporkan hasil pencarian Anda. Setelah mendengar kata-kata guru Sekte Setan Surga, para murid Sekte Setan Surga saling memandang dan berkata serempak. Bawahan ini tidak berguna. Mendengar kata-kata murid Sekte Setan Surga, Baldi mendengus dingin, tetapi ekspresi Master Sekte Setan Surga tidak berubah sama sekali. Liu Shuang, bukankah ada beberapa murid di Sekte Iblis Surgawi kita? Ketika Liu Shuang mendengar Master Sekte Setan Surga memanggilnya, dia segera berjalan. Sekte Master, seperti ini. Jauh di depan adalah area terlarang klan Naga Api. Banyak murid ditemukan oleh klan Naga Api karena mereka telah menyelidiki terlalu dalam, sehingga mereka menghilang. Bawahan ini curiga bahwa penguasa pengadilan surgawi mungkin telah melarikan diri ke tanah terlarang Raja Naga Api. Di saat putus asa, Liu Shuang langsung memberitahunya bahwa penguasa pengadilan surgawi telah pergi ke tanah terlarang Raja Naga Api. Bagaimanapun, seseorang hanya akan mengetahui apakah itu benar atau salah setelah memasuki area terlarang Raja Naga Api. Tidak semua orang bisa masuk. Apa katamu? Maksudmu penguasa pengadilan surgawi akan pergi ke area terlarang ras Naga Api untuk mati? Pria botak itu membalas dengan nada menghina. Menurutnya, dengan kekuatan penguasa pengadilan surgawi, memasuki tanah terlarang Raja Naga Api sama dengan mendekati kematian. Ini, Liu Shuang hendak mengatakan sesuatu ketika Master Sekte Setan Langit memandangnya dengan penuh arti. Botak, jangan cemas. Menurut persepsiku, ada murid Sekte Iblis Surga di tanah terlarang Raja Naga Api. Penguasa pengadilan surgawi mungkin memasuki tanah terlarang Raja Naga Api.
Token pada murid Sekte Setan Surga secara khusus disempurnakan oleh Master Artefak di Sekte Setan Surga. Selama Master Sekte Iblis Surga membacakan mantra, dia bisa merasakan lokasi token tersebut. Liu Shuang terkejut mendengar kata-kata Master Sekte. Itu tidak masuk akal. Beberapa hari ini, para idiot besar itulah yang mencari. Mengesampingkan fakta bahwa mereka benar-benar bodoh, bagaimana mereka bisa memasuki area terlarang dari ras naga api dengan kekuatan itu. Meskipun dia memiliki keraguan, dia tetap berterima kasih kepada murid yang telah memasuki tanah terlarang Raja Naga Api. Karena dia, kebohongannya yang tampaknya tidak sempurna menjadi masuk akal. Setelah mendengar kata-kata Master Sekte Setan Langit, Baldi juga membuang rasa jijiknya dan menggantinya dengan ekspresi serius. Wilayah klan Naga Api disebut sebagai area terlarang oleh orang-orang dari alam surgawi. Itu bukanlah pernyataan biasa. Dikabarkan bahwa kekuatan Raja Naga Api sangat menantang surga. Dia pernah menelan kaisar yang saleh hidup-hidup di tanah terlarang. Tidak hanya itu, ada juga beberapa ahli alam kaisar dewa di klan Naga Api. Landasan ini juga merupakan alasan mengapa para penggarap yang telah memasuki tanah terlarang Raja Naga Api selama bertahun-tahun pada dasarnya tidak pernah pergi. Dengan pemikiran ini, si botak berkata kepada Master Sekte Setan Langit. Jika penguasa pengadilan surgawi memasuki tanah terlarang, apa yang harus kita lakukan? Pria botak itu tidak mau menyerah begitu saja, namun situasi saat ini tidak memberi mereka banyak waktu. Jika penguasa pengadilan surgawi dibunuh oleh klan Naga Api, usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Mendengar kata-kata Baldi, ekspresi Master Sekte Setan Langit tidak berubah sama sekali saat dia melambaikan tangannya ke arahnya. Ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita pindah ke tempat lain untuk mendiskusikan cara memasuki area terlarang Raja Naga Api. Setelah mengatakan itu, sosok Master Sekte Setan Surga menghilang terlebih dahulu, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Master Sekte Setan Langit adalah satu-satunya kaisar yang saleh di antara mereka. Jika dia ingin masuk, Baldi dan yang lainnya akan merasa lebih nyaman. Setelah itu, sosoknya melintas dan mengikuti. Setelah Master Sekte Setan Langit dan yang lainnya pergi satu demi satu, sebuah suara samar-samar terdengar dari langit. Liu Shuang, bawa beberapa orang dan jaga pintu masuk tanah terlarang Raja Naga Api. Laporkan kepada saya jika ada kelainan. Liu Shuang menghela nafas lega ketika dia melihat Master Sekte Iblis Surga telah pergi tanpa mengetahui bahwa dia telah menerima suap. Dia membungkuk ke arah di mana guru Sekte Setan Surga pergi dan berkata kepada murid Sekte Setan Surga di depannya. Kalian, ikuti aku. Master Sekte Iblis Surgawi secara pribadi datang untuk memeriksanya, jadi Liu Shuang tidak berani lalai. Dia segera membawa murid-murid Sekte Setan Langit ke pintu masuk tanah terlarang Raja Naga Api untuk menunggu. Tempat terlarang Raja Naga Api. Sebuah bayangan hitam melewati pegunungan dan akhirnya mendarat di puncak gunung. Dengan bantuan bebatuan besar di sekitarnya, bayangan hitam menutupi tubuhnya dengan sempurna. Lalu, bayangan hitam itu perlahan muncul. Itu adalah tiruan dari Master Pengadilan Surgawi. Berdiri di puncak gunung, tiruan dari Master of the Divine Court melihat ke padang rumput luas di kejauhan. Di tengah padang rumput, ada sebuah bangunan yang terlihat seperti altar. Di altar, buah naga yang lembut mengapung di atasnya. Di sekitar buah naga, banyak naga menyala yang duduk di tanah sambil memandangi buah naga di atas altar. Melihat ekspresi mereka, mereka tampak menikmati diri mereka sendiri. Seperti yang diharapkan dari artefak suci klan Naga Api. Menurut waktu, Raja Naga Api akan keluar dari pengasingan dalam beberapa hari. Kalau begitu, dalam menghadapi kemarahan klan Naga Api, mereka mungkin akan musnah seluruhnya. Klon dari Master Pengadilan Surgawi bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat pemandangan di depannya. Itu benar. Tujuan klon dari Master Pengadilan Surgawi datang ke tanah terlarang Raja Naga Api adalah untuk memikat Master Sekte dari Sekte Setan Langit dan orang lain yang mendambakannya dan kemudian membunuh mereka semua. Dengan cara ini, dia juga bisa memberi peringatan kepada ahli lain yang mendambakannya. Lebih penting lagi, jika dia berhasil, akan lebih mudah bagi avatar lain untuk bersembunyi di dunia surgawi di masa depan. Dengan pemikiran seperti itu, penguasa pengadilan surgawi segera bersembunyi di balik batu. Kemudian, beberapa naga api terbang melintasi gunung tempat dia berada dan terbang ke padang rumput.
Naga api itu terbang melewatinya, dan tiruan dari penguasa pengadilan surgawi berjalan keluar dari balik batu lagi. Kemudian, dia melihat Di Wuzeng di gunung di seberangnya dan tersenyum. Meski sedikit menyimpang dari rencana, tampaknya itu adalah berkah, bukan kutukan. Ketika dia berada di hutan bambu, klon dari Master Pengadilan Surgawi sengaja membiarkan Di Wuzeng melihatnya memasuki tanah terlarang Raja Naga Api. Dia awalnya berpikir bahwa Di Wuzeng akan kembali untuk memberitahu Master Sekte-Sekte Setan Langit dan yang lainnya tentang berita bahwa dia telah memasuki tanah terlarang Raja Naga Api. Namun, dia tidak menyangka Di Wuzeng akan mengikutinya. Dengan cara ini, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi memiliki ide baru. Setelah memeriksa sekeliling dan memastikan bahwa naga api di sini tidak memperhatikan, klon dari Master Pengadilan Surgawi menggunakan esensi sejati di tubuhnya untuk mengubah penampilannya. Kemudian, sosoknya melintas dan dia sampai di puncak gunung seberang. Melihat Di Wuzeng, yang sedang menatap padang rumput dengan linglung, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi mengulurkan lengannya dan menepuk bahu Di Wuzeng. Di Wu sedang memandangi buah naga di altar dengan bingung ketika dia merasakan seseorang menepuk bahunya. Dia berbalik dan melihat klon bertopeng dari penguasa pengadilan surgawi secara naluriah meninju dia. Bab 309, apakah Anda ingin menjadi penjaga saya? Selamat rumah bordil merah. Area terlarang Raja Naga Api, di puncak gunung. Bang! Pukulan Di Wuzeng mendarat pada tiruan dari penguasa pengadilan surgawi, menyebabkannya mundur beberapa langkah. Perlahan menstabilkan tubuhnya, Di Wuzeng memegangi dadanya dan menatap Di Wuzeng di depannya dengan keterkejutan di matanya. Sekarang, dia agak mengerti mengapa Di Wuzeng mengikutinya ke tanah terlarang Raja Naga Api. Hanya pukulan dari Di Wuzeng, tidak banyak orang seusianya yang bisa menampilkannya. Tampaknya orang ini adalah murid berbakat dari Sekte Setan Surga. Masuk akal baginya untuk memasuki tanah terlarang Raja Naga Api dengan gegabah hanya karena dia mempunyai bakat. Setelah memukul mundur tiruan dari Master Pengadilan Surgawi, Di Wuzeng juga melihat orang yang baru saja menamparnya. Baru saja, dia tenggelam dalam kegembiraan melihat buah naga. Di Wuzeng mau tidak mau mengambil tindakan untuk merebut buah naga itu. Namun, dia tidak menyangka seseorang akan menepuk pundaknya saat ini. Melihat tiruan dari Master Pengadilan Surgawi di depannya, pikiran Di Wuzeng berputar dengan cepat. Dengan penglihatannya, dia tahu bahwa penampilan klon dari Master Pengadilan Surgawi telah berubah. Namun, itu tidaklah penting. Yang penting adalah apakah orang ini akan datang dan bersaing dengannya untuk mendapatkan buah naga. Dengan pemikiran ini, Di Wuzeng mengirimkan transmisi suara ke klon Master Pengadilan Surgawi. Hei, siapa kamu? Apa tujuanmu di sini? Klon dari Master Pengadilan Surgawi menerima transmisi suara Di Wuzeng. Setelah memastikan bahwa keributan tadi tidak membuat ras naga api khawatir, dia menjawab. Jangan khawatir, rekan Daois. Saya tidak mempunyai niat buruk terhadap Anda. Namaku Huang Tian. Saya baru saja melihat rekan Daois itu sangat tertarik dengan buah naga dari klan naga api. Mengapa kita tidak bekerja sama? Saat dia berbicara, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi juga memandang Di Wuzeng sambil tersenyum. Kerah buah naga Di Wuzeng yang terkulai terpantul di matanya. Bagaimanapun, benda ini adalah harta langka bahkan ketika dia berada di puncaknya, apalagi Di Wuzeng, yang berada di masa keemasan kultivasi. Mendengar klon dari Master Pengadilan Surgawi tertarik pada buah naga, Di Wuzeng mengirimkan suaranya dengan hati-hati. Oh, bagaimana caranya? Ketika tiruan dari Master Pengadilan Surgawi mendengar kata-kata Di Wuzeng, dia tersenyum dan terus menjawab. Rekan Daois, jangan khawatir. Aku tidak akan bertarung denganmu demi buah naga. Setelah aku mendapatkan buah naga itu akan menjadi milikmu. Bagi saya hanya perlu Anda melakukan satu hal untuk saya setelah Anda berhasil dalam kultivasi Anda. Di Wuzeng mendengar transmisi suara penguasa pengadilan surgawi dan melihat pihak lain mencoba mengendalikannya, tetapi dia tidak cemas. Oh, kenapa aku harus percaya padamu? Bagaimana kalau begini, aku bisa berbagi pemahamanku tentang buah naga denganmu, rekan Daois. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan gulungan dari sakunya. Bagaimana ketulusan ini, rekan Daois? Klon tersebut menyerahkan gulungan di tangannya kepada Di Wuzeng dengan ekspresi tulus. Tidak peduli trik apapun yang dimainkan lelaki tua ini,
dia harus membaca gulungannya terlebih dahulu. Di Wuzeng mengambil gulungan itu dari tiruan penguasa pengadilan surgawi. Tak perlu dikatakan lagi, informasi tentang buah naga masih cukup langka baginya saat ini. Terlebih lagi, orang di depannya ini sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan mengikuti apa yang dikatakan tuannya di buku dan menekannya dengan kekuatan. Dia perlahan membuka gulungan di tangannya dan melihat kata-kata tertulis di atasnya. Buah naga dipelihara oleh intisari setiap naga api yang telah meninggal dunia di klan naga api. Setiap buah naga memiliki arti luar biasa bagi budidaya klan naga api. Sepertinya jika aku mengambil buah naga ini, klan naga api akan mempertaruhkan nyawa mereka bersamaku. Melihat pendahuluan pada gulungan itu, Di Wuzeng berpikir keras. Dia telah mempelajari keterampilan roh dari Xiao Changtian, dan itu semua adalah keterampilan target tunggal. Ini masih sangat berat baginya. Dia tidak tahu apa yang disembunyikan orang ini. Memikirkan hal ini, Di Wuzeng berkata kepada tiruan dari penguasa pengadilan surgawi di depannya. Hei, lalu apa rencanamu? Bagaimana caramu mendapatkan buah naga? Melihat reaksi Di Wuzeng, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi juga berjalan mendekat sambil tersenyum. Ini bukan tempat untuk berbicara. Naga api bisa lewat kapan saja. Ayo pergi ke tempat yang aman untuk berbicara. Di Wuzeng mengangguk setuju ketika dia mendengar kata-kata klon tersebut. Kemudian, sosoknya melintas dan dia meninggalkan gunung bersama klonnya. Di atas tanah terlarang Raja Naga Api. Papan catur surga yang besar melayang di udara, tetapi tidak ada yang menyadari keberadaannya. Afeifa dan Mu Jihuang berdiri di papan catur. Mu Jihuang berkata pada Afeifa di sampingnya. Senior, kenapa aku merasa orang itu tidak punya niat baik? Situasi di Wuzeng. Sebelum Mu Jihuang selesai, Afeifa melambaikan tangannya ke arahnya. Jangan khawatir, pertunjukannya baru saja dimulai. Kami hanya harus terus menonton. Mendengar perkataan Afeifa yang penuh makna, Mu Jihuang juga sedikit bingung. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai seorang permaisuri, dia merasa bahwa alasan mengapa klon penguasa pengadilan surgawi mendekati Di Wuzeng tidaklah sesederhana itu. Namun, Alpha tampak sama sekali tidak khawatir, dan Mu Jihuang tidak mengatakan apapun. Tenda Li Wushuang. Nalan Yan baru saja selesai merapikan penampilannya dan hendak pergi mencari Li Wushuang. Tiba-tiba, kabut merah muncul di sekitar tenda. Nalan Yan terkejut dengan perubahan mendadak ini. Terburu-buru mengerahkan esensi sejati dalam tubuhnya, dia siap merespons kapan saja. Di saat yang sama, dia berteriak keluar. Saudara yang tak tertandingi, gadis kecil yang menggoda, jangan panggil aku saudara, tidak ada orang di luar yang bisa mendengarmu. Saat suara menggoda terdengar, kabut merah menutupi seluruh tenda. Dengan sangat cepat, Nalan Yan menemukan bahwa sekelilingnya telah menjadi kosong, dan segala sesuatu yang semula ada di dalam tenda telah hilang sama sekali. Satu-satunya hal yang memenuhi sekeliling adalah kabut merah. Setelah itu, kabut merah perlahan berkumpul di depannya, membentuk sebuah sosok. Itu adalah Mei Wu, yang mengikuti Master Sekte Setan Langit di sini. Apakah kamu orang di samping Master Sekte? Nalan Yan memandang Mei Wu, seluruh tubuhnya dipenuhi kewaspadaan. Dia hanya merasa bahwa dia tidak melakukan apapun yang mengecewakannya. Dia tidak mengerti mengapa seseorang seperti Mei Wu datang mencarinya. Apakah kamu berbicara tentang setan langit? Sebenarnya, kami hanya mitra. Lagi pula, kamu tidak perlu khawatir. Saya di sini untuk memberi Anda kesempatan. Sosok Mei Wu melintas dan tiba di depan Nalan Yan. Nalan Yan baru saja hendak bergerak ketika dia menyadari bahwa tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Jari Mei Wu membelai wajah Nalan Yan, dari atas ke bawah, mulutnya masih tersenyum perlahan sambil berkata. Kamu benar-benar bibit yang bagus. Jika saya menemukan Anda lebih awal, saya mungkin akan menerima Anda sebagai murid saya. Namun, sekarang belum terlambat. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin mendapatkan kekuatan God King dan menjadi pelindung pavilion merah bahagia saya? Mei Wu berkata perlahan di samping telinga Nalan Yan. Suaranya seolah memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan Nalan Yan yang juga seorang wanita merasa dirinya begitu cantik dan mengharukan. Bab 310, Penjaga Nalan Yan. Tenda Li Wushuang. Nalan Yan melihat tarian menawan di depannya. Di bawah bujukannya,
mata Nalan Yan dipenuhi dengan hasrat. Selama ini, Nalan Yan selalu berada di sisi Liu Shuang untuk mendapatkan kekuatan lebih. Sekarang, karena ada kesempatan untuk maju ke alam Raja Surgawi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Hanya saja reputasi Paviliun Merah Bahagia di alam surgawi agak terpecah. Teknik budidaya yang dikembangkan oleh Happy Red Building semuanya merupakan teknik menyihir dan teknik ilusi. Terlebih lagi, kemajuan teknik budidaya tidak pernah bergantung pada budidaya yang pahit. Sebaliknya, dia menyerap esensi dari kultivator pria yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan demikian, sebagian kultivator di alam abadi kecanduan pada lingkungan lembut para murid rumah bordil merah yang menyenangkan dan dengan gila-gilaan mendukung keberadaan rumah bordil merah yang menyenangkan. Ada juga beberapa penggarap yang basis budidayanya disedot oleh murid-murid rumah bordil merah bahagia setelah bersenang-senang, memandang rumah bordil merah bahagia sebagai musuh mereka. Namun, Nalan Yan bukanlah orang yang mematuhi aturan. Tanpa ragu-ragu, dia berkata pada Mei Wu, "Tuan Menara, terimalah busurku." Saat dia berbicara, Nalan Yan berlutut di depan Mei Wu. "Yahaha, lebih seperti itu." Mei Wu memandang Nalan Yan yang sedang berlutut di tanah, wajahnya penuh senyuman. "Jangan khawatir. Mulai sekarang, Anda adalah pelindung Paviliun Merah Bahagia saya. Aku akan segera memenuhi janjiku padamu." Saat dia berbicara, Mei Wu mengulurkan tangannya dan melambaikannya, menyebabkan kabut merah di sekitarnya berkumpul di tubuh Nalan Yan. Selama periode ketika kabut merah disuntikkan, aura di tubuh Nalan Yan juga terus meningkat, dan dengan sangat cepat, dia mencapai alam Raja Surgawi. Merasakan perubahan di dalam tubuhnya, Nalan Yan memasang wajah penuh kegembiraan saat dia membungkuk lagi pada Mei Wu. "Bangun dulu." Mei Wu melambaikan tangannya pada Nalan Yan yang ada di depannya. Setelah itu, cahaya terang mengembun di jarinya dan disuntikkan ke glabella Nalan Yan. "Ini adalah teknik budidaya rumah bordil merah yang menyenangkan milikku. Kembangkan dengan baik di masa depan. Setelah Anda menggunakan teknik kultivasi ini, murid-murid rumah bordil merah yang menyenangkan akan tahu bahwa Anda adalah pelindung mereka." Nalan Yan mencerna metode kultivasi yang diberikan Mei Wu dalam pikirannya. Dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Setelah beberapa saat, Nalan Yan juga perlahan berdiri dari tanah. Setelah mengolah metode budidaya Paviliun Merah yang menyenangkan, Nalan Yan tampak semakin menawan. "Terima kasih, Tuan Menara, karena telah memberiku teknik kultivasi." Setelah mengembangkan metode budidaya Paviliun Merah Terang, Nalan Yan merasa kekuatannya saat ini tidak lagi lebih lemah dari kekuatan Liu Shuang. Sudah waktunya untuk mengusir pria yang setiap hari penuh itu. Nalan Yan berpikir dalam hatinya. Setelah itu, suara Mei Wu dikirim. "Setelah Anda mengembangkan metode kultivasi Paviliun Yi Hong saya, dimanapun Anda berada di masa depan, saya akan memiliki cara untuk menemukan Anda, jadi jangan memikirkan hal lain tentang saya." Mei Wu terlebih dahulu memberi peringatan pada Nalan Yan sebelum melanjutkan. "Tugas pertamamu sekarang adalah tetap berada di sisi Liu Shuang dan memperhatikan baik-baik berita apapun tentang penguasa pengadilan surgawi. Jika terjadi sesuatu, segera lapor padaku, mengerti?" Sosok Mei Wu sekali lagi tiba di Nalan Yan, tangannya mengangkat wajahnya. Adapun Liu Shuang, Mei Wu juga terkejut olehnya. Meskipun kekuatan orang itu tidak seberapa, entah mengapa, dia tampaknya sangat pandai dalam menemukan penguasa pengadilan surgawi. Sekarang dia berada di bawah perlindungan Master Sekte Surga Iblis, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Oleh karena itu, Mei Wu menemukan Nalan Yan yang praktis tidak dapat dipisahkan darinya. Setelah Nalan Yan mendengar kata-kata Mei Wu, dia pertama kali tertegun, lalu langsung bereaksi. Sebelumnya, dia juga samar-samar menebak bahwa kunjungan bola yang memikat padanya pasti ada hubungannya dengan penguasa pengadilan surgawi. Namun, dia tidak menyangka akan memintanya untuk memperhatikan Liu Shuang. Dengan kata lain, dia masih harus melayaninya. "Mengapa? Apakah ada masalah?" Mei Wu melihat Nalan Yan tidak merespon untuk waktu yang lama dan berkata padanya lagi. "Tidak, Nalan Yan berjanji untuk menyelesaikan misinya." Nalan Yan mengetahui situasinya saat ini dan segera memberikan jaminan pada Mei Wu. "Baiklah, cepat dan jalankan." Setelah Nalan Yan setuju, Mei Wu sekali lagi berbicara padanya perlahan. Dengan suara ini, semua yang ada di tenda Liu Shuang perlahan kembali normal. Semuanya kembali seperti semula,
seolah Mei Wu belum pernah ke sini. Dan setelah Nalan Yan memperoleh metode budidaya paviliun merah bahagia, dia juga tahu bahwa itu adalah teknik ilusi yang Mei Wu gunakan. Melihat semua yang ada di tenda, Nalan Yan tidak terlalu memikirkannya. Dengan cepat, dia terbang menuju pintu masuk tanah terlarang Raja Naga Api. Dia akan menjalankan misinya sekarang. Di Aula Sekte Setan Surga. Master Sekte dari Sekte Setan Surga duduk di kursi di tengah aula. Di kedua sisi aula, ada meja dan kursi. Pria botak itu duduk di kursi dan mengambil segelas wine di atas meja. Dia menyesapnya, dan mulutnya bergerak-gerak. Apa yang dilakukan wanita Mei Wu itu? Dia pergi lagi. Master Sekte Setan Langit memandang Baldi dan berkata sambil tersenyum. Botak, jangan khawatir. Dia seharusnya sudah berada di sini sekarang. Begitu dia selesai berbicara, seorang gadis pelayan dari Sekte Setan Surga keluar dari samping. Dia mengambil teko anggur di meja si botak dan menuangkan secangkir ke dalam cangkir anggur si botak. Di saat yang sama, suara samar terdengar di aula. Botak, dia hanyalah seorang gadis kecil. Ada apa dengan dia? Sosok Mei Wu perlahan muncul di aula saat suaranya terdengar. Baiklah, karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai bisnisnya. Suara Master Sekte Setan Langit perlahan terdengar di aula. Setelah mendengar kata-kata guru Sekte Setan Langit, pria botak yang duduk di kursi ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Lagi pula, cara menangkap pemimpin pengadilan surgawi dari tempat terlarang Raja Naga Api adalah urusan utama mereka. Mengapa kamu tidak mengatakan apa yang kamu pikirkan saja? Di aula, Master Sekte Setan Langit memandang Mei Wu dan Baldi di bawah dan perlahan berkata. Memasuki tanah terlarang Raja Naga Api adalah masalah kecil. Saya pikir kita harus mencari lebih banyak orang sehingga kita mempunyai peluang sukses yang lebih besar. Pria botak itu berkata perlahan. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya tanpa mendapatkan nasib sebagai penguasa pengadilan surgawi. Ya, menurut saya ini adalah metode yang layak. Selain itu, aku dapat merasakan bahwa murid Sekte Iblis Langitku yang memasuki tanah terlarang Raja Naga Api masih hidup. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi di tempat terlarang Raja Naga Api? Selain itu, kita dapat menggunakan posisinya untuk mengurangi beberapa korban jiwa. Suara Master Sekte Setan Langit perlahan menyebar ke seluruh aula. Mei Wu di bawah juga menyatakan bahwa dia tidak keberatan. Saya tidak keberatan. Baiklah, itu saja. 1-11 serahkan pencarian pada Baldi. 3 hari kemudian, kita akan berkumpul di pintu masuk tanah terlarang Raja Naga Api. Setelah melihat tidak ada yang keberatan, Master Sekte Setan Langit juga membagikan berbagai misi. Segera, sebuah rencana melawan penguasa pengadilan surgawi mulai terungkap. Di aula, Master Sekte Setan Langit memandang Baldi dan Mei Wu yang akan pergi dengan senyum penuh arti di wajahnya. Kali ini, tidak ada yang bisa lolos. Master Sekte Setan Langit perlahan berkata di dalam hatinya. Kemudian, sosoknya menghilang dari aula. Bab 311, bukankah itu hanya serangga? Halaman Xiao Changtian. Setelah Xiao Changtian selesai memberi makan hewan di halaman, dia sadar. Sisimu Ji Huang dan berkata padanya, Jiwer, bagaimana kabar di Wuzeng akhir-akhir ini? Apakah dia sudah sedikit tenang? Tunjukkan padaku batu bayangan yang mendalam. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Muji Huang pun berkata kepada Xiao Changtian, Guru, di Wuzeng baik-baik saja akhir-akhir ini. Dia sudah menemukan buah naga. Saat dia berbicara, Muji Huang juga mengeluarkan batu bayangan hitam yang diberikan Xiao Changtian padanya. Setelah Xiao Changtian menginstruksikannya untuk melakukannya, dia menggunakan batu bayangan mendalam yang diberikan oleh Xiao Changtian untuk merekam tindakan di Wuzeng. Namun, Xiao Changtian telah memberinya batu bayangan yang mendalam, jadi dia tidak bisa melihat potret di dalamnya. Tidak peduli seberapa banyak dia menuangkan esensi vitalnya ke dalamnya, batu bayangan yang mendalam tidak bereaksi. Hal ini pun membuat Mu Jiufeng sangat terkejut. Setelah memberikan batu bayangan hitam kepada Xiao Changtian sama seperti terakhir kali. Dia meletakkan tangannya di batu bayangan yang mendalam, dan sebuah gambar muncul di depan Xiao Changtian dan Mu Jihuang. Sepertinya kekuatannya masih terlalu lemah. Dia tidak punya cara untuk mengaktifkan batu bayangan mendalam yang telah dibuat oleh guru. Melihat pemandangan itu,
Mu Jihuang mengerti bahwa tidak ada masalah dengan batu bayangan hitam yang diberikan Xiao Changtian padanya. Itu karena kekuatannya terlalu rendah dan dia tidak bisa mengaktifkannya sama sekali. Dengan pemikiran ini, pemandangan yang ditampilkan oleh batu bayangan mendalam tercermin di mata Mu Jihuang. Ini, di Tian. Di layar, wujud sebenarnya dari klon Master Pengadilan Surgawi, yang sedang berbicara dengan Di Wu di puncak gunung, ditampilkan sepenuhnya. Bukankah ini penampakan seorang kaisar? Pantas saja senior Alpha menyuruhnya untuk tidak khawatir saat berada di tanah terlarang Raja Naga Api. Tapi mengapa Di Tian pergi ke sana? Di Tian, yang berada di halaman, juga berjalan mendekat ketika mendengar kata-kata Mu Jihuang. Apakah kamu yang baru saja meneleponku? Di Tian datang ke sisi Mu Jihuang dan perlahan berbicara padanya. Xiao Changtian menatap Di Tian. Dia juga berbicara dengan Mu Jihuang. Jiwer, ini bukan Di Tian. Yang ada di gambar ini adalah adik laki-laki Di Tian. Di Wu bersamanya, jadi aku bisa yakin. Sebelumnya, adik laki-laki Di Tian pernah datang ke halaman rumahnya. Hanya saja Mu Jihuang tidak melihatnya saat itu. Ketika Di Tian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia juga melihat dirinya di dalam gambar. Ini adalah tiruannya yang lain. Pantas saja senior mengatakan bahwa ini adalah adiknya. Dia tidak tahu di mana dia sekarang. Setelah itu, Di Tian melihat pemandangan di gambar. Apakah ini tempat terlarang Raja Naga Api? Kaisar Es telah memberitahunya tentang tempat ini beberapa hari yang lalu. Disinilah Kaisar Es jatuh. Dia tidak tahu apakah klonnya bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Setiap klon mewakili kekuatan dan keberuntungan Di Tian. Jika dia kehilangan satu, Di Tian harus menghabiskan waktu dan sumber daya yang tidak diketahui jumlahnya untuk pulih. Mu Jihuang mendengarkan percakapan antara Xiao Changtian dan Di Tian, dia sepertinya sedikit mengerti dan terus membaca. Kemudian, pemandangan berubah dan mereka melihat padang rumput di area terlarang Raja Naga Api. Pada saat ini, semua naga api telah berubah menjadi wujud aslinya, sedangkan altar di tengah padang rumput telah berubah menjadi cabang, dan buah naga telah hinggap di dahan. Ini, Mu Jihuang melihat pemandangan di depannya dan menatap matanya dengan tidak percaya. Dia akhirnya mengerti bahwa batu bayangan gelap yang diberikan Xiao Changtian kepadanya memiliki kemampuan untuk mencerminkan tubuhnya secara langsung. Xiao Changtian melihat buah naga di layar dan mengangguk puas. Di Wu Zeng, bocah nakal ini, masih memiliki kesadaran. Dia akhirnya kembali ke jalur yang benar. Dengan adanya adik laki-laki Di Tian, dia tidak terlalu khawatir. Setelah itu, Xiao Changtian melihat Di Tian bergumam sendiri. Mengapa hari itu menjadi hari pemetikan buah naga? Saya khawatir klon saya akan sulit keluar seperti ini. Klan Naga Api telah mengerahkan seluruh anggotanya untuk memanen buah naga. Tidak mudah bagi klonnya untuk meninggalkan area terlarang Raja Naga Api. Panen, sulit. Karena suara Di Tian lembut, Xiao Changtian hanya bisa mendengar beberapa suara yang terputus-putus. Setelah itu, ketika dia melihat naga api di gambar, Xiao Changtian sepertinya telah memahami sesuatu. Dia kemudian berbicara dengan Di Tian. Di Tian, tidak perlu khawatir. Itu hanya beberapa bug kecil. Di Wu Zeng dan yang lainnya dapat dengan mudah menanganinya. Reptil kecil. Ketika Di Tian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Apa yang baru saja senior katakan? Bahwa naga itu adalah serangga kecil. Ini adalah pertama kalinya Di Tian mendengar seseorang memanggil naga dengan cara seperti itu. Ya, bukankah itu hanya cacing kecil? Xiao Changtian menatap ekspresi bingung di wajah Di Tian sambil menunjuk naga api di gambar. Bukankah ini serangga kecil dari kehidupan sebelumnya? Sepasang sayap kecil. Wajar jika mereka tersebar secara padat di padang rumput semacam ini. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian teringat saat dia menangkap serangga di ladang di kehidupan sebelumnya. Untuk sesaat, dia merindukan kehidupan lamanya. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Changtian lagi, wajah Di Tian terlihat tercengang. Benar saja, wawasannya masih sedikit. Klan Naga Api, yang dikenal sebagai tanah terlarang di dunia surgawi, hanyalah seekor cacing kecil di depan para seniornya. Meskipun mereka padat di dalam gambar, mereka tampak seperti serangga kecil. Namun, selama dia melepaskan akal sucinya untuk menyelidikinya, mereka semua adalah naga api dengan kekuatan luar biasa. Terlebih lagi, apapun yang senior katakan tadi, Di Wu Zeng dan yang lainnya dengan santai mengurusnya.
Aku lega di Wu Zeng bersamanya. Itu benar. Dengan kekuatan senior, mudah bagi murid-muridnya untuk mengalahkan Raja Naga Api. Dia berpikiran terlalu sempit. Terlebih lagi, sepertinya senior telah meminta muridnya untuk membantu klonnya. Dia tidak menyangka senior akan merawatnya dengan baik. Dia tidak bisa mengecewakannya, bukan? Dia harus mengikuti pemikiran seniornya. Ketika saatnya tiba, jika senior ingin mengatakan sesuatu, dia akan dapat berbicara dengannya. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ditian juga berbicara kepada Xiao Changtian, "Senior, kamu benar. Mereka hanya serangga kecil, apa yang perlu dikhawatirkan?" Saat dia berbicara, Ditian merasa seolah-olah dia telah kembali ke puncak pengadilan surgawi. Pada saat itu, dia juga merupakan penguasa dunia surgawi. Dia mengerti sekarang. Senior menyuruhnya untuk tidak melupakan niat aslinya. Adapun Xiao Changtian, dia melihat bagaimana Ditian berbicara tentang masalah normal dengan sangat serius. Dia juga merasa sedikit aneh, tapi dia tetap menjawab Ditian. "Ya, mereka bersama sekarang. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Kami hanya akan menunggu mereka kembali." Setelah itu, Xiao Changtian berbaring di kursi goyangnya dan bersiap untuk istirahat. Ditian melihat Xiao Changtian sedang bersiap untuk beristirahat. Dia juga mengucapkan selamat tinggal padanya dan kembali ke kamarnya. Seolah-olah Di Wu Zeng akan kembali dengan klonnya dalam beberapa hari. Mu Jihuang mendengarkan percakapan mereka tanpa menyela. Hatinya sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Dia pernah merasakan kekuatan naga api itu sebelumnya. Di mata tuannya dan Ditian, dia hanyalah seekor cacing kecil. Seperti yang diharapkan, dunia orang besar bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami pada levelnya saat ini. Sepertinya dia harus lebih banyak berkultivasi. Kalau tidak, tidak baik jika suatu hari tuannya meremehkannya dan mengusirnya. Bab 312, Kaisar Perang Gale dan Bintang Mawar. Tidak jauh dari pintu masuk tempat terlarang Raja Naga Api, Liu Shuang dan Chu Yuanshan memimpin sekelompok murid Sekte Iblis Surgawi untuk bersembunyi di hutan, memperhatikan perubahan di pintu masuk tanah terlarang Raja Naga Api. Setelah mengamati selama beberapa hari, tidak ada tanda-tanda siapapun, tetapi dia mendengar beberapa auman naga. Hal ini membuat Liu Shuang dan yang lainnya sangat gugup. Mereka takut naga api tiba-tiba terbang dan menelan mereka. "Saudara Wu Shuang, bagaimana kabarnya? Sudahkah Anda menemukan penguasa pengadilan surgawi?" Nalan Yan berdiri di samping Liu Shuang dan berbicara kepadanya dengan suara yang manis. "Tidak, menurutku penguasa pengadilan surgawi kemungkinan besar terjebak di dalam dan tidak bisa keluar. Namun, Bao, akhir-akhir ini kamu menjadi semakin cantik." Meskipun dia tidak tahu alasannya, Liu Shuang memperhatikan bahwa Nalan Yan menjadi lebih menawan setelah tiba di pintu masuk tanah terlarang Raja Naga Api. Aura di tubuhnya juga menjadi lebih kental. Saat dia berada di sampingnya, dia bahkan bisa mencium aroma yang memabukkan. Di mata Liu Shuang, Nalan Yan menjadi semakin sempurna. "Apakah kamu tidak menemukannya?" Nalan Yan memandang Liu Shuang dan berpikir sendiri. Kemudian, dia berjalan ke sisinya dan berkata, "Saudara Wu Shuang, mengapa Anda tidak masuk dan menyelidikinya? Kalau tidak, tidak baik jika penguasa pengadilan surgawi itu mati di dalam." Saat itu, kamu mengatakan bahwa kamu akan menjadi penguasa pengadilan surgawi. Ketika Liu Shuang mendengar kata-kata Nalan Yan, ekspresinya menjadi sedikit canggung. Melihat sekeliling, beruntung kata-kata Nalan Yan belum didengar oleh murid-murid Sekte Setan Langit. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki beberapa nyawa, itu tidak akan cukup bagi Master Sekte Setan Langit untuk membunuhnya. Meskipun sedikit ketakutan melintas di hatinya, Liu Shuang masih menepuk dadanya. "Bao, mari kita cemas dulu. Master Sekte dan yang lainnya akan memasuki area terlarang hari ini. Pada saat itu, kita tidak perlu mengikuti di belakang mereka. Biarkan mereka membantu kita menangani klan naga api sementara kita memetik manfaatnya dan membawa pergi penguasa pengadilan surgawi." Liu Shuang berbisik ke telinga Nalan Yan. Ketika dia pergi mencari Master Sekte Setan Langit, dia sudah memikirkan hal ini di dalam hatinya. Di bawah bimbingan Nalan Yan, Liu Shuang secara alami mengungkapkan pikirannya tanpa syarat. Beberapa hari yang lalu, ketika mereka mencari seseorang di hutan bambu, Liu Shuang meminta murid-murid Sekte Setan Surgawi untuk bersantai. Salah satunya adalah mendapatkan suap sebagai imbalan atas kebahagiaan Nalan Yan.
Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada penguasa pengadilan surgawi untuk memasuki tanah terlarang Raja Naga Api. Ketika mereka tiba di tempat terlarang Raja Naga Api, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk menangkap penguasa istana surgawi. Pada saat itu, Master Sekte-Sekte Setan Langit dan yang lainnya juga akan terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri dan tidak akan bisa memperhatikannya sama sekali. Mendengar kata-kata Liu Shuang, mata Nalan Yan bersinar terang. Meskipun Liu Shuang ini agak bejat, dia terkadang masih cukup pintar. Dengan pemikiran ini, Nalan Yan menoleh ke Liu Shuang dan berkata dengan manis, "Saudara Wu Shuang, mengapa kamu tidak memberitahuku hal sebesar itu? Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Kamu tidak terlalu percaya padanya. Apakah dia melakukan sesuatu yang salah?" Saat dia berbicara, Nalan Yan bahkan menggunakan tangannya untuk menggosok matanya sendiri, terlihat sangat sedih. Melihat Nalan Yan seperti ini, pikiran Liu Shuang berhenti bekerja. Dia memeluk Nalan Yan dan perlahan berkata, "Aku hanya ingin memberimu kejutan. Bao, jangan khawatir. Jika ada sesuatu di masa depan, saudara Wu Shuang akan memberitahumu terlebih dahulu." Mendengarkan kata-kata penghiburan Liu Shuang, senyum tipis muncul di sudut mulut Nalan Yan, dan kemudian dia melepaskan diri dari pelukan Liu Shuang. "Baik-baik saja maka," Nalan Yan berkata perlahan pada Liu Shuang. Kemudian, cahaya terang muncul di langit. Setelah itu, sosok Master Sekte Setan Langit dan Baldi muncul di langit di atas mereka. Melihat kemunculan Master Sekte dari Sekte Setan Langit, Liu Shuang dengan cepat memimpin para muridnya. "Salam, Master Sekte." Murid Sekte Setan Surga membungkuk kepada Guru Sekte Setan Surga. Kemudian, suara Master Sekte Setan Langit perlahan terdengar dari langit. "Liu Shuang, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menemukan sesuatu hari ini?" Liu Shuang bergegas maju dan berkata dengan hormat, "Master Sekte, tidak ada kelainan di pintu masuk beberapa hari ini. Saya pikir penguasa pengadilan surgawi mungkin terjebak di dalam." Setelah mendengar kata-kata Liu Shuang, Master Sekte Setan Surga mengangguk seolah hasil ini tidak di luar dugaannya. Kemudian, Baldi, yang berada di sampingnya, berkata kepada Master Sekte Setan Langit, "Sky Demon, ayo segera selidiki situasi di area terlarang ini lalu masuk." Pria botak itu tidak memiliki harapan bahwa Liu Shuang dan yang lainnya akan menemukan penguasa pengadilan surgawi. Kalau begitu kita tunggu dua rekan Tao yang kamu sebutkan itu datang. Lalu kita akan masuk dan menyelidikinya." Master Sekte Setan Langit mengangguk sebagai jawaban atas kata-kata Baldi. Kemudian, dua sosok muncul di depan Master Sekte Setan Langit. "Tuan Sekte Iblis Surgawi, saya minta maaf karena ini sedikit terlambat. Aku harap kamu bisa menjagaku selama perjalanan ke tempat terlarang Raja Naga Api ini." Di depan Master Sekte Setan Langit, seorang pria tampan berjubah perang hijau dan memegang tombak menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Master Sekte Setan Surga, "Bukankah ini Kaisar Perang Angin Sengit yang terkenal di kalangan dewa?" Sekte Setan Surga memandang pria tampan di depannya dan menjawab sambil tersenyum. Kaisar Perang Angin Sengit di depannya adalah tokoh besar yang terkenal di keilahian beberapa dekade yang lalu. Berbeda dari penggarap abadi lainnya, dikabarkan bahwa Kaisar Perang Angin Sengit tidak memiliki sekte atau sekte, dan basis budidayanya sepenuhnya didasarkan pada sumber daya yang ia rampas. Pada saat itu, dia sudah berada di puncak alam Raja Surgawi. Namun, beberapa dekade lalu, Kaisar Perang Angin Sengit tiba-tiba menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa dia memiliki terlalu banyak musuh dan telah terbunuh, sementara yang lain mengatakan bahwa dia dipenjara. Tapi sekarang, tampaknya Kaisar Perang Angin Sengit telah mengasingkan diri ketika dia menghilang. Kekuatannya saat ini juga telah mencapai alam Kaisar Surgawi. Di samping Kaisar Perang Angin Sengit, ada seorang pria berjubah ungu dengan mawar merah tua di dadanya. Dia berkata kepada Master Sekte Setan Surgawi. Rostar menyapa Master Sekte Iblis. "Jadi itu rekan Daois Ros. Selamat datang, selamat datang." Ketika dia melihat Rostar, Master Sekte Iblis Surgawi juga menanggapi dengan senyuman. Seperti Kaisar Perang Gale, Rostar juga merupakan tokoh terkenal di keilahian. Rumor mengatakan bahwa dia telah mendalami dao racun selama bertahun-tahun dan telah mencapai puncak kesempurnaan dalam teknik racunnya. Selain itu, kekuatan di bawahnya mirip dengan paviliun merah bahagia milik Mei Wu.
Mereka berdua adalah penguasa suatu domain di alam surgawi. Oleh karena itu, Mei Wu tersenyum pada Rose Star dan berkata, "Rekan Daois Rose, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu akan datang." Rekan Daois Mei Wu pasti bercanda. Bagaimana kita bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Rose Star juga menjawab sambil tersenyum. Segera, setelah semua orang memperkenalkan diri, Master Sekte-Sekte Setan Surga perlahan berkata, "Rekan Daois, karena semua orang ada di sini, mari kita mulai." Titik.